dua agenda. Pertama, target kita di atas 80%. 80% itu berarti sisa 1% yang kita capai. Bicarakan dua agenda. Pertama, target kita di atas 80%. 80% itu berarti sisa 1% yang kita capai, tapi kita tidak puas di 80%. Di atas 80%. Di atas itu bisa 90%, bisa 95%, bisa 100%. Logikanya, kalau ini Laskar Pelangi saya wajibkan 10, kemudian yang diterima 10.000 saja, maka akan ada 100.000 orang. Kalau 100.000 memberi kontribusi hampir itu bisa 10%, karena 1,1 hampir 10%. Kalau kegiatannya Pak Kapolres Tabes door to door jalan, dan sementara jalan sekarang dari Pak penegasan dari Pak Kapolres Tabes, termasuk Pak Dandim dengan sapu jagatnya, saya kira angka sampai 150 berarti ada 15% kita tambah. Kalau 15% kita tambah, berarti 80% ditambah 15% bisa 95%. Nah, itu hitung-hitungannya. Apalagi yang berhadiah. Kalau berhadiah jalan, saya kira kita mudah-mudahan. Tapi saya tidak mau takabur, saya bilang di atas 80%, bisa 100%. Nah, itu yang pertama. Agenda kedua adalah Nataru. Saya kira pengarahan itu lebih banyak kita tanyakan ke Pak Kapolres Tabes. Karena saya ingin hari ini kita satu pandangan. Tripika, Camat, dan Ramil Kapolek satu pandangan, Tripilar juga Lurah, kemudian Babinsa Timas, Babinsa satu pandangan bersama semua tokoh-tokoh di bawah. Kesimpulannya adalah tidak ada perayaan tahun baru di Kota Makassar. Silahkan dan kita menghimbau kita perayaan tahun baru di rumah masing-masing dengan keluarga. Saya kira demikian. Alasannya apa Pak? Karena COVID atau apa? Karena COVID masih tinggi. Tidak, kita tidak mau lengah, kita tidak mau kebobolan soal kerumunan ini, pengalaman dari tahun lalu. Kira-kira begitu. Silakan Polres dulu. Mencegah masyarakat datang kemudian berkerumun ya di titik-titik rawan makan. beberapa strong point yang sudah kita petakan antara lain di CPI, kemudian di sepanjang jalan dari mulai Tanjung masuk ke CPI, kemudian masuk ke Jalan Penghibur sampai ke Benteng Rotterdam. Ini akan kita lakukan rekayasa sehingga tidak ada masyarakat yang datang ke strong point ini. Demikian juga beberapa penggal jalan yang kita rekayasa seperti misalnya di pertigaan Alauddin, Veterani, kemudian di pusat-pusat kota, ini juga akan kita lakukan rekayasa. Oke? Pak, berapa petugas yang akan diturunkan Pak untuk pengamanan tahun baru? Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan rapat koordinasi. Ya. Tapi estimasi kita akan menerjunkan 1.200 personil, baik itu dari unsur Polri, di-backup oleh Polda, kemudian teman-teman TNI, pemerintah kota, BPBD, dan Damkar. Jadi mereka akan berjaga di tempat-tempat umum yang ditutup Pak ya? Iya, kita akan terjunkan anggota untuk di lokasi-lokasi. Kalau nanti mereka tetap nekat datang Pak untuk di tempat yang ditutup itu seperti apa? Kita akan bubarkan. Kita akan bubarkan, kita himbau untuk itu. Rapat ini sekaligus sebagai langkah awal kita berharap untuk wilayah, terutama unsur Tripika, teman-teman Camat, Kapolsek, dan Ramil itu sudah melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Jadi 3 stressingnya untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api, dan tidak ada pesta atau kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan malam Tahun Baru. Ada penyekatan di jalanan Pak? Ya? Ada penyekatan di jalan nanti? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ada beberapa yang kita lakukan rekayasa, bentuknya itu bisa penyekatan maupun penutupan arus. Ya, beberapa lokasi tadi. Pemeriksaan mungkin di sana Pak, vaksinasi? Ya, kita akan lakukan operasi cipta kondisi namanya ya, untuk gangguan-gangguan kamtipmas kita eliminir, penyakit-penyakit masyarakat ini termasuk petasan mungkin kita akan operasi nanti.
Berarti ditindak ya Pak pedagangnya? Ya kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, Oke, ya, makasih banyak. Iya. Bukan HP.